awal saya mulai membonsai sekitar setahun yang lalu, saya bingung alatnya apa aja yang harus dipakai atau yang harus saya beli. Jadi akhirnya saya putuskan saya membeli yang model satu set seperti ini karena saya pengen tahu juga sebenarnya alatnya itu apa aja, dan akhirnya dalam perjalanan kesininya ada beberapa alat bahkan sama sekali nggak pernah saya pakai. Jadi tapi itu proses belajar. Jadi nanti saya kasih saran ke teman-teman yang misalnya pengen beli alat bonsai apa aja yang mungkin sebaiknya didahulukan, karena cenderung alat-alat bonsai itu relatif agak mahal mungkin. Kalau saya lihat yang dijual di pasaran, misalnya di toko-toko online itu sekitar 200 sampai 400 ribu harga per biji alat, misalnya seperti gunting atau catok. Jadi relatif agak mahal. Nah, nanti saya kasih pengalaman saya yang akhirnya yang mana yang sebaiknya kita dahulukan. Misalnya akhirnya kita mau beli alatnya nyicil satu-satu misalnya. Jadi ini saya beli satu set, saya beli di eBay. Ini termasuk yang paling murah karena saya pikir saya baru belajar juga, jadi saya beli yang murah, yang penting lengkap dan saya tahu alatnya apa aja yang biasa dipakai. Oke, di sini untuk set yang saya beli ini ada sekitar 14 macam alat, bahkan saya nggak tahu, sebagian saya nggak tahu namanya. Fungsi utamanya juga kadang saya yang harusnya untuk memotong ranting ya saya pakai buat motong kawat, yang buat motong kawat kadang saya pakai buat motong ranting. Jadi ini ada 14 alat, macam-macam kegunaannya. Untuk gunting sendiri ini ada 3 ukuran, 3 macam. Mungkin saya zoom. Oke, itu tadi alat-alatnya. Jadi di sini ada 14 macam alat. Tapi misalnya karena seperti tadi saya bilang bahwa alat-alat bonsai ini relatif agak mahal. Jadi kalau yang mau nyicil, saran saya bisa dimulai dengan membeli yang gunting, ya. Gunting untuk ini gunting kecil untuk pruning, untuk memotong ranting yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua adalah catok, ya, catok. Nah, catok yang ini modelnya melengkung, yang bisa dilihat, ya. Jadi melengkung. Nah, ini bagus untuk motong cabang atau ranting itu sampai pangkalnya. Jadi nanti potongannya itu agak melengkung, dan itu harapannya bekas potongannya nanti bisa lebih cepat sembuh, ya. Jadi ini 2 ini yang termasuk paling sering saya pakai. Jadi untuk motong ranting atau dahan itu sampai pangkalnya, ya, sampai pangkalnya. Kemudian
kemudian eh, nah kalau udah mulai wiring ngawat, berarti nanti bisa menyusul untuk alat potong kawatnya. Jadi alat potong kawat modelnya seperti ini. Potong kawat dan menjepit seperti ini. Aslinya ini kalau dari penjelasan untuk kegunaannya ini untuk apa namanya, menjepit. Jadi kalau kita mau ngejin misalnya ujung apa namanya, ujung apa batang yang mau dijin misalnya bisa dipelintir pakai tang jepit seperti ini ya. Tapi ini juga saya pakai buat mutar kawat ya, mutar kawat. Jadi minimal kalau mau mulai dan mau nyicil belinya, saran saya beli dulu gunting ya, gunting seperti ini, gunting kemudian catok ada dua jenis untuk motong. Ada yang melengkung seperti ini ya. Yang ini fungsinya mirip yang ini, tapi kalau yang ini karena modelnya apa, lengkungannya lebih panjang, itu bisa menjangkau ke sela-sela dahan atau ranting yang mau dipotong. Kalau yang ini cenderung untuk motong lurus ya, motong lurus seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kelebihan potongan misalnya bisa dirapin pakai ini. Jadi tetap saran saya minimal gunting sama catok yang model seperti ini. Kemudian kalau udah mulai ngawat berarti tang potong, kemudian tang jepit seperti ini. Nah, kalaupun belum bisa beli alat, terus masih tetap pengen ngebonsai, saran saya pakai alat yang ada aja. Jadi jangan karena nggak punya alatnya terus jadi halangan belum mulai membonsai misalnya. Jadi nggak harus pakai alat yang mahal, yang bagus, itu bisa bertahap. Kalau memang ada rezeki, ada duit buat beli, ya beli alat yang bagus. Ini juga apa namanya, kalau diecer satu-satu sebenarnya jatuhnya lebih murah daripada alat yang sekarang lagi beredar di pasaran di Indonesia. Mungkin yang populer di sini mereknya Ryuga nggak salah ya. Itu harganya sekitar per biji alatnya mulai dari gunting, catok dan sebagainya itu sekitar 200 sampai 400 ribu rupiah per biji. Nah, kalau belum bisa beli alatnya, pakai alat yang ada di rumah. Nah, dulu saya juga pakai gunting kecil, gunting biasa seperti ini yang harga 10.000, 15.000 ya, atau tang seperti ini ya. Ini bisa motong, bisa jepit, jadi serbaguna, nggak harus beli dua kayak gini ya. Jadi pakai alat yang ada untuk mulai, nggak harus alat yang bagus atau yang mahal. Oke, untuk alat-alat lainnya bukan nggak penting atau bukan nggak dipakai. Mungkin saya belum pakai karena misalnya saya untuk tanaman saya sendiri belum ada yang saya jin misalnya, jadi kemudian saya belum pernah misalnya ini untuk mecah batang atau mecah akar, saya juga belum sampai ke sana. Jadi beberapa alat ini memang belum
semuanya saya pernah pakai. Misalnya di sini ada alat untuk membantu kalau kita mau membengkokkan batang misalnya. Nah, seperti ini modelnya ya. Kemudian paling yang sering saya pakai untuk yang seperti ini, misalnya mau ngerapin akar misalnya. Sini ada dua modelnya kayak garpu ya. Ya, yang model-model seperti ini malah yang sering saya pakai. Nah, untuk gunting sendiri di sini ada tiga ukuran ya, ada yang gede, kemudian di sini agak gede juga tapi lebih ramping. Saya istilahnya nama-namanya nggak begitu paham ya. Jadi ini ada 3 jenis untuk guntingnya, ada yang lebar seperti ini ya. Kemudian ada yang sedang, dan ada yang kecil panjang. Biasanya saya ya kalau rantingnya agak gede pakai gunting yang gede ya. Kalau untuk sekedar pruning atau motong ranting-ranting yang kecil, saya pakai yang kecil seperti ini. Oke, jadi itu alat-alat yang saya punya. Untuk alat-alat bonsai nggak harus beli yang mahal, nggak harus beli yang bagus. Nah, itu prosesnya. Jadi nanti kalau misalnya ada rezeki boleh, kalau mau nyicil satu-satu seperti saran saya tadi, beli gunting dulu, kemudian cangkap yang seperti ini, dan kalau udah mulai ngawat, wiring, beli tang pemotong untuk pemotong kawat dan menjepit seperti ini. Kalaupun belum bisa, seperti saya bilang tadi, pakai yang ada dulu. Gunting, tang udah cukup ya. Untuk gunting sendiri pilihannya banyak, ada yang gede, ada yang kecil. Yang kecil seperti ini enak buat pruning, motong-motong buang daun, motong ranting, cabang kecil. Enak pakai yang kecil seperti ini. Ini juga masih saya pakai, malah ini saya taruh di luar, di halaman, di atas pot. Jadi begitu saya lihat-lihat, misalnya lihat tanaman ada yang kira-kira mau dipotong, langsung saya ambil yang ini, langsung saya potong. Jadi pakai alat yang ada, nggak usah perlu alat-alat yang bagus atau yang mahal untuk mulai membuat bonsai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.